Kaleidoskop Radio Republik Indonesia. 350 tahun kolonialisme menyiksa, mengasingkan, dan membungkam nyai-nyai perempuan cantik jadi selir. Keperawanan mereka dijajah. Jadilah anak-anak rahasia, dan ketika dewasa mereka menjadi pembunuh ayah gelapnya. Maka bagi company, dusta jadi kehormatan yang memabukkan. Tapi Selaksa Cut Nyadin, Kartini, Dewi Sartika, Ibu Salimah, Bener Meriah Aceh adalah semesta pujangga, bagai Raja Wali menarikan sajak-sajak siasat di kamar gelap, berkasak kusuk, lalu merampas senapan granat para company yang gelap nurani. Siapa yang merajam, mereka pun akan dirajam habis-habis. 17 Agustus 1945, Bung Karno di Pegangsaan Timur Jakarta menyatakan keperkasaan Garuda, menyatakan keberanian dan kohesi bangsa. Pengumuman itu disiarkan berulang-ulang oleh Radio Republik Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kembali 10 November 1945, Radio Republik Indonesia menyuarakan pekik Bung Tomo, resolusi jihad pimpinan Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan ultimatum Muslim yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib angkat senjata, wajib angkat senjata. Bertubi-tubi burung Garuda terbang rendah, menyebar selebaran jihad. Rakyat Surabaya murka, rakyat Surabaya murka. Ayat-ayat jihad mulai menyengat, menyalakan api panas. Langit berkabut, pertempuran semakin sengit. Jari jemari rakyat Surabaya sibuk menarik pelatuk senjata rampasan. Pasukan Inggris terbang rendah, membombardir pertempuran darat. Surabaya banjir darah, Surabaya banjir darah, Surabaya banjir darah. Darah sekutu pun mengalir. Surabaya bagai neraka. Rakyat gugur terguling-guling, terluka, mati syahid. Teriakan datang dan pergi. Hitungan tasbih para kiai terus memberi arah kemerdekaan. Oi
Jenderal Malabi terbunuh, hangus terbakar hidup-hidup. Malabi terbunuh, hangus terbakar hidup-hidup. Bung Tomo terus menyalakan mesin pemberontakan, membusukkan musuh-musuh. Siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! 1 Oktober 1965, jenderal-jenderal terbunuh. Aku tak peduli ada rekayasa. Fakta pembantaian biadab terjadi. Ade Irma Suryani Nasution ikut terseret peluru, mati. Pancasila berkabut gelap. Garuda gelisah, hatinya gemetar, menyaksikan siasat penyiksaan dan pengkhianatan. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dikuasai pasukan Untung. RRI jadi rebutan. Tanpa perlawanan berpeluh, pasukan Sarwaidi pimpinan Soeharto menguasai siaran radio Republik Indonesia. Garuda bangkit bercahaya, Garuda bangkit bercahaya, Indonesia kembali. Agresi 1948. Belanda menyatakan Indonesia bubar. Rakyat bener meriah Aceh melawan. Radio Rimba Raya dari hutan belantara bangkit. Indonesia ada, Indonesia ada, kami hidup. Indonesia ada, Indonesia masih ada. Berulang-ulang dipancar luaskan ke seantero dunia. Sampai akhirnya sidang Bijabundar Den Haag mengakui kedaulatan Indonesia. RRI hadir di Bener Meriah Aceh sebagai pengakuan perjuangan rakyat Kopi Gayo. Secangkir diaduk-aduk, aromanya memainkan piano dalam keindonesiaan yang abadi. Akulah Ibu Pertiwi. Akulah Ibu Pertiwi. Wajah-wajah menyeram dalam rahimku. Menyeramkan. Tapi melegakan. Inilah negeri titipanku. Kepadamu kuserahkan sesungguhnya. Di rumah kita aku tak ingin duka. Aku tak ingin luka. Aku tak ingin penderitaan. Dari surga akan kulihat wajah-wajahmu.
Bukankah menitikan air